Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, pelajar kelas 9 MTS, terutama MTS Negeri 3 Langkat, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, anak ibu sekalian, di video ini kita lanjutkan pelajaran fikihnya. Judulnya adalah akikah. Nah, bagaimana tentang akikah? Marilah kita mulai. Pengertian akikah. Secara bahasa, akikah berasal dari bahasa Arab yang artinya rambut yang tumbuh di kepala anak bayi yang baru lahir. Dan pengertian akikah secara istilah atau menurut syara, akikah adalah menyembelih binatang ternak berkenaan dengan kelahiran anak sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat tertentu. Dan selanjutnya, hukum akikah. Akikah menurut sebagian ulama hukumnya sunnah muakkad bagi orang tua yang mampu. Tetapi apabila akikah itu berupa nazar, maka hukum akikah adalah wajib. Nah, sunnah muakkad artinya sunnah yang sangat dianjurkan, atau sunnah itu selalu dilakukan Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda dari Samurah radhiyallahu an, yang isinya tiap-tiap anak itu tergadai dengan akikahnya, maka sembelihlah akikah baginya pada hari ke-7. Kemudian dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat At-Tirmizi 1442 dan juga hadis riwayat Ibnu Majah 3156. Berhubungan dengan itu, Rasulullah menegaskan apabila seorang bayi lahir, maka sembelihlah akikah untuknya, kemudian cukur rambutnya dan diberilah nama si bayi tersebut. Pertama kali disyariatkannya ibadah akikah adalah ketika itu Rasulullah SAW menyembelih akikah untuk kelahiran cucunya yang bernama Hasan dan Husin. Hasan dan Husin ini adalah putra kembar dari anak Rasulullah yang bernama Siti Fatimah dan menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada beberapa ketentuan sebelum melaksanakan akikah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, akikah itu bagi bayi laki-laki sebanyak 2 ekor kambing dan bagi bayi perempuan sebanyak 1 ekor kambing. Yang kedua, disunnahkan daging akikah dimasak terlebih dahulu sebelum dibagikan, atau mengundang para tetangga langsung datang ke rumah untuk menyantap daging akikah. Yang ketiga, umur binatang akikah seperti ketentuan umur binatang kurban, yaitu berumur 1 tahun lebih atau 2 tahun. Yang keempat, daging akikah disedekahkan. Tidak boleh dijual walaupun kulit daging hewan tersebut. Yang kelima, orang yang melaksanakan akikah boleh memakan atau menyimpan sedikit dari daging akikah, kecuali bagi orang tua yang bernazar, maka dia tidak boleh memakan daging akikah tersebut. Waktu penyembelihan akikah dianjurkan pada hari ke-7 atau hari ke-14 atau hari ke-21 dari kelahiran si bayi. Tetapi apabila di ketiga macam itu tidak bisa, maka akikah boleh dilaksanakan kapanpun mampu orang tuanya. Kemudian ada hal-hal yang disyariatkan pada saat pelaksanaan akikah tersebut. Yang pertama, memberi nama dengan nama yang baik untuk si bayi. Yang kedua, mencukur semua rambutnya atau digundul. Nah, setelah itu bersedekah seharga perak seberat rambut bayi yang dicukur tadi. Artinya
Ketika mencukur rambut, kemudian rambutnya itu ditimbang dengan gram. Kemudian apabila sudah mendapat gramnya, maka dihitung dengan harga perak untuk disedekahkan. Yang keempat, mengoleskan minyak wangi ke kepala bayi yang baru habis dicukur tadi. Yang kelima, mengunyah kurma sampai lembut, lalu dioleskan ke rongga mulut bayi di bagian atas. Kemudian itu kalau bisa dilakukan oleh orang yang soleh. Poin yang nomor 5 ini kalau bisa dilakukan oleh orang tuanya sendiri atau ayahnya, dan usahakan ayahnya menjadi ayah yang soleh. Di dalam ajaran Islam, apapun yang kita lakukan pasti ada hikmahnya, termasuk akikah. Hikmah akikah diantaranya sebagai bentuk pendekatan diri dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dalam melaksanakan syariat Islam dan bertambahnya keturunan mukmin dan memperbanyak umat Rasulullah. Menambah kecintaan anak kepada orang tuanya. Kemudian hikmahnya yang lain, mewujudkan hubungan yang baik sesama saudara dan tetangga dengan ikut merasakan kegembiraan atas kelahiran seorang anak. Dan hikmah yang lain sebagai perlindungan bayi dari gangguan setan. Kemudian sebagai tebusan anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya. Dan yang terakhir di antara hikmah akikah adalah memperkuat ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan di antara masyarakat, terutama di antara yang kaya dengan yang fakir maupun yang miskin. Nah, anak-anak ibu sekalian, anak-anak soleh dan soleha, dengan demikian selesailah pembahasan kita tentang akikah. Nah, semoga ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan tetap semangat belajar secara daring. Mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa belajar di sekolah sebagaimana biasa. Lalu selanjutnya adalah tugas. Tugas khusus bagi siswa-siswi MTS Negeri 3 Langkat kelas 9, buka buku paket digital yang ibu kirim, kemudian dibaca bagian penyembelihan hewan, baca bagian kurban dan akikah. Nah, kalau ada yang tidak dipahami, silakan tanya ke WA pribadi ibu, ya nak ya. Dengan demikian, berakhirlah materi akikah. Dan ibu akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.